Cerita dimulai pada malam hari di sebuah jalan komplek yang nampak sepi. Terlihat seorang wanita cantik yang berjalan pulang sendirian habis dari kencan buta. Dia nampak kesal berbicara via ponsel curhat kepada temannya mengenai pasangan kencannya yang telah membohongi dirinya. Di saat wanita itu menutup ponselnya, terlihat seorang bermantel memakai topi dan membawa besi lengkung. Di sisi lain terlihat seorang pria yang sedang bermain komputer. Tak lama terdengar suara teriakan wanita dan membuat pria yang asik dengan komputernya melihat keluar melalui jendela. Terlihat orang bermantel berdiri di dekat wanita yang tergeletak berlumur darah di kepalanya. Sontak pria yang berada di dalam kamar itu berada di lantai 2 segera menutup tirai jendela saat orang bermantel melirik ke arah rumahnya. Tak lama datang dua orang menemukan korban pemukulan, dan pria yang tadi melihat orang bermantel terlihat ketakutan. Keesokan paginya polisi menganalisa TKP. Ternyata kasus ini telah terjadi 3 kali dalam minggu terakhir, dan 2 orang korban sebelumnya hanya mengalami luka. Namun kasus ketiga, korban ditemukan tewas. Polisi menduga ini adalah kasus penganiayaan acak yang dilakukan terhadap wanita yang melewati kompleks sepi saat malam hari. Semua korbannya sendiri dan tidak ada saksi mata. Polisi pun kesulitan mencari pelakunya karena semua korban sebelumnya tidak melihat pelakunya. Mereka dipukul dari belakang dengan benda keras. Di saat itu Kogoro, Ran, dan Conan datang ke TKP. Kogoro sudah tahu kasus pemukulan acak itu karena sedang hangat muncul di berita. Di saat itu Conan nampak memperhatikan pria yang berada di lantai 2, saksi mata kejadian semalam. Di sini Conan mencoba memeriksa TKP, namun ketahuan sama Kogoro. Dia pun diciduk dan dilempar ke tepi pembatas garis polisi. Di saat itu datang seorang wanita yang bertanya kepada Conan mengenai kasusnya. Kemudian bercerita tentang Hikaru, pria di lantai 2 yang dilihat Conan. Ternyata Hikaru ini gagal mendapat pekerjaan sehingga menganggur selama kurang lebih 3 bulan. Dia hanya mengurung diri di kamarnya hanya untuk menonton idol fanatiknya, yaitu Oki no Yoko. Hikaru tinggal dengan ibunya saja. Lalu Conan masuk ke rumah Hikaru. Kogoro dan Ran yang melihatnya ikut masuk. Ternyata Kogoro sependapat dengan Conan. Mungkin Hikaru mengetahui sesuatu mengenai kasus itu. Akan tetapi begitu naik ke lantai 2 bersama ibunya, Hikaru menyuruh mereka pulang melalui pesan. Di sini terdapat kalimat aneh, yaitu "Aku tidak melihat apapun." Dan Conan menduga Hikaru tahu sesuatu, karena biasanya bila seorang pelaku akan membantah dengan berkata "Aku bukan pelakunya." Sedangkan kali ini Hikaru berkata dia tidak melihat apapun. Itu artinya berkebalikan, bahwa Hikaru mungkin melihat kejadian semalam. Ibunya pun menjelaskan bahwa polisi juga sudah datang untuk bertanya, namun Hikaru tidak mau keluar kamar. Sejak seminggu lalu, Hikaru selalu berbicara melalui ponsel dengan pesan. Awalnya, Kogoro berusaha keras untuk membujuk Hikaru keluar, bahkan sempat mau mendobrak pintunya. Akan tetapi, Ran menghentikan itu, dan mereka pun pamit dari sana karena Hikaru bukanlah pelakunya. Di saat di depan pintu, Conan memperhatikan rak sepatu. Di sana terdapat sepatu yang nampak lusuh, dan sepatu kesukaan Hikaru nampak tidak ada. Ibunya hanya beranggapan mungkin sepatu itu disimpan atau sedang dicuci karena itu favorit milik Hikaru. Sedangkan Conan mengecek nomor sepatunya dan menyadari sesuatu. Akan tetapi mereka pun langsung beranjak pulang. Scene berganti di kantor detektif Mori. Nampak Kogoro dan Conan yang sedang menonton berita. Dan ternyata salah satu beritanya ada roadshow Oki no Yoko yang berlangsung 1 minggu. Dan hari ini adalah terakhir alias penutupan. Conan mengingat kembali mengenai Hikaru yang fanatik fans Oki no Yoko. Dan di sore hari, Conan bergegas ke rumah Hikaru dengan terburu-buru. Nampaknya dia mengetahui dan berhasil memahami triknya.
Dan di pertigaan jalan komplek, dia menabrak pria yang membawa koper. Di sini Conan tahu bahwa pria itu adalah Hikaru palsu alias teman Hikaru. Namun Conan langsung menarik tangannya dan membawanya pulang ke rumah Hikaru. Di kamar Hikaru semua barang nampak berantakan. Ditemukan juga tas ransel dan bercak darah di lantai. Di sana ada foto dua pria dan salah satunya jelas Hikaru. Conan pun memulai penjelasan. Kau bukan Hikaru asli. Kau mungkin temannya Hikaru yang dimintai tolong untuk menggantikan posisinya di rumah. Sedangkan Hikaru asli pergi ke acara Rozo Okinoyoko. Buktinya adalah selama 1 minggu Hikaru palsu hanya berkomunikasi via pesan dan ditemukannya sepatu lusuh yang berbeda ukurannya. Pada akhirnya Hikaru palsu itu mengakuinya dia teman Hikaru bernama Kageyama. Seperti dugaan Conan, dia menerima tawaran dari Hikaru untuk menggantikan posisinya di rumah karena ibunya tidak akan mengizinkan Hikaru untuk pergi mengikuti Rozo Okinoyoko. Kageyama pun didesak oleh Conan untuk menjelaskan kejadian malam itu. Dia ternyata melihat pelakunya yang memukul korban dengan tongkat besi lengkung. Namun karena gelap, Kageyama tidak melihat dengan jelas. Dia hanya mengingat pelaku memakai gelang model bulat di tangan kanannya. Conan pun teringat wanita yang menyapanya pagi tadi, dan wanita ini memakai gelang serupa. Kageyama nampaknya berusaha pergi dan menghindarinya. Dia tidak mau berurusan lagi. Namun Conan berkata, kau tidak mau menyelamatkan Hikaru. Conan meyakinkan Kageyama bahwa saat ini Hikaru mungkin dalam bahaya. Segala tindakan Kageyama akan menentukan hidup dan mati Hikaru. Akhirnya Kageyama ikut serta menyelamatkan Hikaru. Scene berganti di sebuah rumah. Nampak Hikaru terbangun dari pingsannya akibat pukulan keras di kepala. Dia merasa orang datang ke ruangannya sehingga dia bersembunyi. Tak lama dia merasa aman. Dia berusaha keluar dengan membawa papan kayu. Pelakunya ternyata benar wanita yang ngobrol dengan Conan pagi hari. Dia nampak bersiap memukul Hikaru. Namun Hikaru menahannya dengan papan yang dia bawa dan mendorongnya hingga jatuh, lalu berusaha kabur. Namun wanita itu melempar tongkat besinya dan mengenai punggung Hikaru hingga terjatuh. Di sisi lain, Conan dan Kageyama berlari menuju rumah wanita tersebut. Conan mengecek alamatnya melalui internet dan berhasil memperoleh datanya hanya bermodal foto. Di rumah wanita itu, Hikaru dipaksa mengakui telah melihat kasus tadi malam. Namun Hikaru nampak bersedih. Dia sudah gagal bekerja dan jadi pengangguran. Kemudian Kageyama, satu-satunya teman bagi Hikaru. Namun mengetahui kenyataan, Kageyama berkhianat dan tidak mau berurusan dengannya lagi. Kemudian tidak ingin ikut campur segala sesuatu yang terjadi selanjutnya. Dan dia pun mengetahui maksudnya. Disinilah Hikaru putus asa dan menyerahkan nyawanya. Dia memilih dibunuh. Akan tetapi ketika wanita itu berusaha mengayunkan tongkat besinya, Kageyama berteriak. Bukan dia yang melihatnya, Baba. Wanita itu keluar. Di saat itulah Conan menendang bola dengan sepatu power up-nya sehingga pelaku terpental pingsan. Kageyama pun masuk menemui Hikaru dan meminta maaf. Pelaku dibawa ke kantor polisi. Lalu Conan memberi keterangan kasus itu selesai berkat Kogoro tidur. Setelah kasus itu berakhir, muncul berita bahwa Hikaru dan Kageyama membangun usaha bersama dan mereka nampak tersenyum ceria. Sedangkan Kogoro terlihat sibuk dengan laptopnya. Ternyata Kogoro sedang merekrut bayangan dirinya alias orang yang selama ini menyelesaikan kasus atas nama dirinya yang tidak diketahui. Padahal itu adalah Conan. Cerita dimulai pada malam hari di sebuah restoran. Nampak detektif Boy bersama Profesor Agasa sedang makan malam. Haibara tidak bisa ikut beralibi ada acara TV kesukaannya. Sedangkan Conan disuruh jaga rumah.
Beberapa saat ketika mereka makan, terlihat di seberang bangunan yang seperti apartemen di balik gorden terlihat siluet sepasang kekasih. Mereka sedang makan malam. Si pria nampak menuangkan minum dan mendekati wanitanya, dan detektif boy mengira mereka akan berciuman. Akan tetapi terjadi hal aneh. Siluet wanita terjatuh akibat didorong dan terjadi penganiayaan. Agatha pun menyadari tindakan itu dan segera memanggil polisi. Scene berganti di apartemen. Detektif Boy Agatha dan seorang polisi berusaha menemui kamar apartemen nomor 302 yang telah dilihat dari seberang, lalu menanyakan kejadian penganiayaan yang korbannya seorang wanita. Penghuni apartemen 302 itu menyatakan mungkin itu anjing peliharaannya yang sedang bermain dengannya karena dia mengaku hanya tinggal seorang diri. Dia pun mengizinkan polisi mengecek, namun tidak boleh semua ikut, hanya polisinya saja. Tak lama polisi itu turun dan menyatakan bahwa tidak ada pria di apartemen 302 dan wanita bernama Yuko itu memang tinggal sendirian. Keesokan paginya, di kantor detektif Mori terlihat Conan sedang asik nonton video di ponselnya. Datang detektif Boy dan mengobrol dengan Conan mengenai kejadian semalam. Mitsuhiko pun telah mendapat identitas wanita itu dari polisi dan menyelidiki lebih jauh di sebuah homepage atau website. Ternyata Yuko itu bekerja di event sebuah perusahaan wisata yang bertema taman bunga. Di saat Conan menganalisa cerita yang didapat mengenai siluet itu, detektif Boy bertengkar mengenai hidangan dan alibi pasangan siluet. Ayumi berpikir bahwa mereka sedang menikmati suasana hangat dan cerah malam itu dengan lampu yang sangat terang. Genta berkata mungkin mereka tidur di siang hari dan begadang hingga pagi. Mitsuhiko meluruskan bahwa mereka berpikir terbalik. Wanita itu beralibi sedang main dengan anjing kesayangannya. Namun di siluet itu tidak ada yang seperti anjing. Conan pun memahami maksud terbalik dan mereka bergegas ke apartemen Yuko bersama Takagi dengan bantuan Agatha yang memanggilnya. Di saat itu ada staf apartemen yang berkata bahwa apartemen tersebut melarang penghuni membawa hewan peliharaannya. Diketahui Yuko tidak berada di apartemen dan atas izin staf apartemen mereka masuk dengan kunci cadangan. Dilakukanlah penyelidikan. Conan menemukan botol dan beberapa peralatan dinner yang pecah di tong sampah, lalu menemukan bekas darah di dekat meja makan yang posisinya persis samping jendela, dan dari jendela kaca itu nampak di seberang ada restoran yang semalam detektif Boy kunjungi. Lalu ditemukan foto pasangan pria dan wanita, namun foto si pria retak. Conan pun mulai berdeduksi bahwa semalam yang dilihat detektif Boy terbalik gendernya, alias yang menuangkan minuman itu adalah si wanita. Jadi yang dianiaya adalah si pria. Buktinya, Yuko mengizinkan polisi mengecek apartemennya semalam saat tahu laporannya adalah seorang wanita yang dianiaya. Lalu terpajang foto terbaru wanita bernama Yuko yang berambut pendek. Setelahnya polisi mengecek rekaman kamera CCTV dan terlihat Yuko keluar pagi hari membawa koper besar. Polisi segera melapor ke kantor terlebih dahulu. Sedangkan detektif Boy bersama Agatha menuju lokasi kerja Yuko, yaitu di Taman Bunga. Sesampainya di Taman Bunga, saat itu sudah malam. Mereka pun langsung mencari Yuko dengan bertanya kepada staff office, dan ternyata Yuko baru saja pergi pulang. Detektif Boy pun mengecek denah taman dan berbencar untuk mencari Yuko. Tak lama Genta melihatnya. Dia pun memberitahu yang lain menggunakan lencana detektif bahwa Yuko membawa koper besar menuju pintu keluar plaza. Di sisi lain Agatha menghubungi polisi. Ayumi, Genta, Mitsuhiko secara terpisah menjaga pintu keluar dan berusaha mengulur waktu dengan cara mengeluarkan bayangan orang dan memutar video detektif di mana terdapat percakapan polisi yang sedang mengejar seorang pelaku, sehingga Yuko berbalik dan mencari jalan keluar yang sepi. Nah, di lokasi sepi nampak Conan yang sudah menyiapkan siluet Kogoro Mori dengan kertas dan lampu.
lalu memulai deduksi saat Yuko sampai tepat di depan jalur keluar. Dikatakan bahwa Yuko membawa korban di dalam koper yang semalam disaksikan detektif Boy melakukan penganiayaan. Lalu menyatakan bahwa polisi telah memeriksa apartemen Yuko dan menemukan bukti di sana. Conan pun meminta Yuko membuka koper yang dibawa, namun Yuko menolaknya dan mengakui bahwa dia memang telah gelap mata menganiaya dan menewaskan kekasihnya sendiri. Semua itu dia lakukan karena kekasihnya telah berkhianat. Selama ini Yuko memberikan uang yang diminta kekasihnya, namun ternyata uang itu dipakai untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Jelas hal itu membuatnya sakit hati. Conan pun menegaskan bahwa polisi akan segera datang dan menangkap Yuko. Di sini Yuko berkata, "Kau sendirian bukan, Kogoro Mori," dan meminta Kogoro melepaskan dirinya untuk kabur. Namun Conan menolaknya. Di saat itu tercium bau terbakar. Ternyata kertas siluet Kogoro kepanasan akibat terlalu lama terkena lampu. Conan pun segera memadamkan percikan api itu. Detik selanjutnya, Yuko mengeluarkan pisau dan berusaha menyerang Kogoro yang dianggap Yuko bersembunyi. Conan pun bersiap dengan jarum biusnya. Untung saja Takagi datang tepat waktu. Di saat Yuko menyerang di semak, Takagi langsung memborgol Yuko dan membawanya ke kantor polisi. Scene berganti di rumah Profesor Agasa. Nampak detektif Boy yang main tebak bayangan. Ayumi membuat bayangan kelinci, namun Genta berkata bahwa itu belut yang memakan bawang. Tentu saja membuat bingung semua orang yang ada di sana, termasuk Conan. Cerita dimulai pada pagi hari. Nampak detektif Boy pergi ke sebuah bangunan lama yang akan direnovasi untuk sebuah toko kue campuran dari barat. Ketika mereka melihat-lihat area dalamnya, mereka menemukan tangan yang tertimbun puing. Awalnya detektif Boy tertawa melihat itu karena menganggap itu hanya mainan. Namun ternyata tangan itu bergerak dan membuat detektif Boy ketakutan hingga pingsan. Tak lama Conan nampak menyusul dan menemukan detektif Boy pingsan. Conan pun membangunkan mereka dan detektif Boy menjelaskan apa yang terjadi, bahwa mereka melihat wanita zombie. Setelah itu Conan melihat bercak darah di lantai, sehingga mengikuti jejak darah itu hingga sampai di sebuah toko kue bernama Paradise. Di toko itu terlihat seorang wanita berbaju merah sedang makan kue. Di bajunya itu terlihat bekas puing dan nampak di kakinya terluka. Conan pun teringat di hari sebelumnya mereka sudah datang ke toko itu dan melihat wanita yang sama. Dan di saat itu juga detektif Boy memutuskan untuk berkunjung ke gedung renovasi keesokan harinya. Lalu Conan dan detektif Boy mengikuti wanita itu hingga ke sebuah kantor. Kantor itu milik toko Paradise juga. Tentunya hanya staf yang bisa masuk ke sana. Conan pun segera mencari jalan lain dan menemukannya ke bagian pelayanan konsumen. Di dalam kantor nampak wanita itu terus bergerak menuju ruangan presidir dan tak lama terdengar teriakan. Ternyata wanita itu telah menemukan presidir terbunuh di ruang kerjanya. Lalu wakil direktur datang mengecek. Dia menemukan sabut tangan milik istrinya. Di saat itu wakil direktur menyuruh wanita tadi untuk bergegas memanggil polisi dan mengumumkan kejadian itu ke pegawai. Tentu saja teriakan dan kasus ini diketahui oleh detektif Boy. Wakil direktur nampak menelpon istrinya dan membuat alibi yang sama. Tak lama polisi datang dan melakukan olah TKP. Di saat itu datang Kogoro Mori yang beralasan sedang menjemput detektif Boy yang main ke daerah gedung itu. Diketahui korban seorang presidir bernama Akira. Takagi menjelaskan bahwa penyebab tewasnya akibat kehabisan nafas karena wajahnya ditimbun ke kacang merah di wastafel. Yang menemukan korban adalah sekretaris perusahaan bernama Yayoi, lalu wakil direktur bernama Hiroshi. Mereka berdua diminta keterangan. Hiroshi berkata bahwa dia siang tadi pulang ke rumah untuk makan siang bersama istrinya. Buktinya masih ada noda di lengan baju. Lalu Yayoi dia menyatakan pagi tadi dia pergi ke gedung renovasi untuk menemui presidir dan berencana kawin lari, namun tidak sengaja tertimbun puing.
Tak lama dia terbangun karena teriakan detektif boy yang datang ke sana. Dia pun pergi untuk makan siang di toko kue. Pada saat dia selesai makan, ada detektif boy yang melihatnya alias mengikuti. Jelas mereka dijadikan sebagai saksi atas alibinya. Kemudian datang istri wakil direktur bernama Hanako. Dia pun memberikan keterangan serupa seperti Hiroshi. Nyatanya wakil direktur dan istrinya punya motif menewaskan Presidir karena mereka menentang pembuatan toko kue barat yang Presidir rencanakan mencampur jenis kue-kue Jepang juga. Pada akhirnya polisi meminta para tersangka menunggu di kantor Paradise untuk menunggu hasil pemeriksaan dan konfirmasi alibi lebih lanjut oleh polisi di TKP. Semua interogasi itu didengar Conan dan tentu saja detektif boy yang lain telah mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan Presidir. Nyatanya Hiroshi dengan Presidir dikenal selalu berdebat dalam rapat perencanaan. Namun wakil direktur tidak pernah melawan setiap rencana dari Presidir alias selalu menerimanya. Ayumi juga menerangkan bahwa istri wakil direktur itu tadi datang menggunakan mobil berwarna merah. Dia turun dari mobilnya dengan terburu-buru. Di saat itu Ayumi mencium bau wangi dan sampo. Sepertinya Hanako habis mandi. Di saat Conan berkata bahwa Yayoi terbangun karena suara teriakan detektif boy menyangkal. Sebenarnya saat itu mereka tertawa karena menganggap tangan yang tertimbun itu mainan. Di saat itulah Conan mengetahui pelaku dan triknya. Nah, di saat Yayoi, Hiroshi, dan Hanako berjalan menuju kantor Paradise dan berencana mengadakan rapat darurat, muncul Conan yang menjahili Hiroshi dengan pantulan cahaya dan sengaja meledeknya, sehingga Hiroshi mengejar Conan. Setelah dirasa jauh, Conan sengaja tertangkap oleh Hiroshi dan berkata sesuatu. Scene berganti di kantor Paradise. Nampak Hiroshi yang datang untuk rapat darurat. Di saat itu Yayoi mengidangkan kue untuk dimakan. Tak lama mereka berdua ditemukan tergeletak di ruang rapat itu karena jelas kue yang dihidangkan oleh Yayoi telah diracuni. Lalu Yayoi pergi ke lokasi produksi kue. Di sana ada detektif boy juga. Detik kemudian Conan datang disusul Kogoro yang mencari Conan. Di saat itulah Conan membius Kogoro sehingga Kogoro pingsan mengenai Yayoi yang berusaha menahannya. Namun Conan menyentuh Kogoro sehingga nampak mereka berdua menari balet. Conan memulai deduksi. Inti dari kasus kali ini adalah pagi hari sebelum pegawai datang, Yayoi meminta Hanako datang menemuinya dan meminta tolong untuk mengecek gedung renovasi, di mana dalam gedung itu sudah disiapkan jebakan sehingga Hanako tertimbun puing-puing yang tidak terlalu besar. Sedangkan Yayoi mengambil sabut tangan Hanako untuk menjebaknya. Di saat Hanako terbangun dan pulang, Yayoi membuat jejak semacam darah untuk menuju toko kue, sehingga detektif boy mengikuti jejak itu dan menganggap wanita zombie yang tertimbun puing adalah Yayoi. Lalu dengan cepat segera ke kantor Paradise dan menemui Presidir. Di saat itulah Yayoi gelap mata menewaskan Presidir, kemudian meletakkan sabut tangan Hanako agar polisi menduga Hanako pelakunya. Namun hal ini berhasil diantisipasi oleh wakil direktur yang menemukan sabut tangan itu di dekat korban dan menyadari bahwa itu milik istrinya. Kemudian dia menyimpannya lalu membuat alibi dengan istrinya. Oleh sebab itu Yayoi kesal dan mengajak mereka rapat darurat agar bisa meracuni wakil direktur dan istrinya. Yayoi pun meminta bukti. Conan pun menjelaskan bahwa saat Hiroshi mengejarnya di hutan, dia memperingatkan Hiroshi untuk berhati-hati, sehingga Hiroshi dan istrinya berpura-pura pingsan di ruang rapat. Sebenarnya mereka menyamar jadi pegawai kue di balik kaca, alias usaha Yayoi meracuni mereka gagal. Lalu polisi datang dan menangkap Yayoi. Motifnya karena dia menolak rencana Presidir atas rencana pencampuran kue Jepang dengan kue barat. Dan tak lama setelah kasus itu, toko kue Paradise berhenti beroperasi dan disinyalir akan dibangun toko kue baru khas Jepang saja.